Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Nadlananda dengan NPM 23082600171. Saya akan memberikan penjelasan tentang berjudul Function of Blood and Lymphatic System pada blok CMH. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan ada eritrosit atau sel darah merah. Untuk fungsi utamanya, dia mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dengan bantuan hemoglobin atau Hb, serta membawa karbon oksida kembali ke paru-paru dalam bentuk karbaminohemoglobin atau bikarbonat. Kemudian peran tambahannya, dia berfungsi sebagai buffer untuk menjaga keseimbangan asam dan basa tubuh. Histologinya berbentuk seperti bikonkav, seperti cakram, tidak memiliki inti dan juga dia penuh dengan hemoglobin. Bentuk ini memaksimalkan kapasitas angkut oksigen. Seperti eritrosit ini adalah kalau kita bilang kendaraan pengangkut oksigen dan juga pembuang CO2 sekaligus penjaga keseimbangan asam dan basa. Kemudian untuk leukositnya atau sel darah putih, yang pertama ada granulosit di mana terbagi menjadi 3, neutrofil, eosinofil dan juga basofil. Neutrofil ini memfagositosiskan bakteri seperti pertahanan pertama pada tubuh. Kemudian eosinofil ini melawan infeksi parasit dan juga berperan dalam reaksi alergi. Kemudian basofil menghasilkan histamin dan juga heparin, berperan dalam alergi dan juga peradangan. Kemudian ada agranulosit di mana ada limfosit T, B dan juga NK. Sistem imun ini adaptif dan innate. T sel untuk respon seluler, kemudian B sel menghasilkan antibodi, kemudian NK membunuh sel abnormal. Di mana juga ada monosit, dia bermigrasi menjadi makrofag, kemudian menelan patogen dan menyajikan antigen kepada limfosit. Kemudian juga ada platelet atau kita sebut dengan trombosit. Fungsinya ini seperti hemostasis primer, di mana membentuk sumbat trombosit pada luka aktivasi kaskade koagulasi. Kemudian membentuk fibrin clot agar luka tertutup permanen. Kemudian melepaskan faktor pertumbuhan, di mana membantu memperbaiki jaringan. Asalnya itu dari mana? Asalnya itu dari fragmen sitoplasma dari megakaryosit di sumsum tulang. Kemudian di mana plasma ini juga ada komposisinya 90% air, sisanya elektrolit, kemudian nutrien, hormon dan juga protein. Kemudian protein penting ada albumin di mana menjaga tekanan onkotik atau tarikan cairan dalam pembuluh. Kemudian adanya globulin, transport dan antibodi. Kemudian juga ada fibrinogen di mana itu sebagai untuk koagulasi. Kemudian ada limfatik, vessel dan itu dimana lim ini adalah getah bening, cairan interstisial berisi protein, kemudian ada lemak dan juga sel imun. Kemudian juga ada pembuluh limfe, dinding tipis dengan katup satu arah, dia mencegah aliran balik kepada tubuh. Fungsinya untuk mengalirkan jaringan cairan kembali kepada vena, kemudian transport lemak dari usus melalui ductus thoracicus, kemudian mengangkut sel imun dan juga antigen. Kemudian ada yang terakhir itu lymphoid organ, di mana ada primary, kemudian ada secondary. Primary ini organ primer seperti ada sumsum tulang, tempat di mana hematopoiesis dan juga maturasi sel B. Kemudian ada thymus, maturasi dan juga seleksi sel T. Kemudian yang untuk secondary itu organ sekunder, itu ada limfa, kemudian white pulp untuk imun, kemudian ada red pulp, kemudian menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Kemudian ada KGB, kelenjar getah bening, filtrasi limfe dan juga aktivasi limfoid. Kemudian ada juga MALT, itu dimana ada tonsil, kemudian ada Peyer's patches, itu sebagai imunitas sebagai mukosa. Sekian dari penjelasan yang telah saya buat, kemudian ini referensinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.